sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu kita masih bisa melanjutkan kajian kitab rutin kita, yaitu membahas terkait 10 kaidah untuk bisa istiqomah. Dimana pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas kaidah yang kelima. Baik, berkata penulis hafizallahu taala al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, yaitu al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyyat. Yang namanya istiqamah yaitu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Jadi pada kaidah kelima ini penulis hafizallahu ta'ala ingin menekankan kepada kita bahwasanya yang namanya istiqamah bukan hanya dijalankan oleh satu unsur saja. Bukan hanya sekedar misalnya anggota tubuh terlihat istiqamah, tapi lisan dan hatinya tidak istiqamah. Begitupun tidak sekedar lisannya terlihat istiqomah tapi anggota tubuh lainnya, begitupun hatinya tidak istiqomah. Tidak seperti itu. Akan tetapi yang namanya istiqomah mesti terpenuhi 3 unsur. Hatinya mesti istiqomah, lisannya mesti istiqomah, begitupun anggota tubuh mesti istiqomah. Tidak dikatakan istiqomah yang sesungguhnya ketika salah satu dari 3 unsur ini tidak ada atau kurang. Oleh karena yang berkata penulis Allah Ta'ala, fal istiqamatul matlubatu minal abdi istiqamatun fil aqwali wa fil af'ali wa fil niyat. Istiqamah yang dituntut, yang dipinta oleh seorang hamba, yaitu istiqamah pada ucapannya, istiqamah pada perbuatannya, istiqamah pada niatnya. Mesti 3 ini. Istiqomah dalam lisan misalnya, tidaklah dia berucap kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Dia tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Bahkan jangankan membuat Allah murka, dia ketika berucap misalkan itu mubah, tapi dia pikir panjang apa sebenarnya yang dia ucapkan dari mubah tersebut, adakah manfaatnya atau tidak. Jika tidak ada manfaatnya, dia stop, rem, tidak berbicara. Dan ini luar biasa jika seorang bisa melakukan hal ini. Kebanyakan dari kita inginnya ngobrol terus, ngomong terus. Ketika dia mungkin terasa ada yang kurang, pengennya ngobrol terus. Beres ini, lanjut permasalahan yang lain. Beres permasalahan B, ingin ngobrol ya terus seperti itu. Subhanallah, ini menunjukkan kurangnya sempurna atau kurang sempurna iman kita. Karena Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di antara kesempurnaan iman seseorang, maka dia akan berbicara baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan cara apa? Berucap baik atau diam. Opsinya cuma 2, nggak ada yang ketiga. Yaitu dia ucapan yang baik. Jika tidak, sudah diam. Ini perlu kita latih. Terkadang kalau misalkan kita sudah membiasakan hal tersebut, misalkan kita nih mau ngobrol, di awal-awal perkara itu terasa sulit. Mau dipikir terlebih dulu baik nggak? Biasanya sulit. Tapi kalau kita sudah terbiasa sebelum ngobrol, sebelum berbicara, nanti tiba-tiba terbesit, ini ada nggak manfaatnya bagi saya? Jika tidak ada, sudah diam. Jika ada, sudah bicarakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya dia juga memperhatikan keistiqomahan dalam perbuatannya. Dia ketika melangkahkan kakinya, dilihat apakah
Ketika dia melangkahkan kakinya menuju sesuatu yang Allah ridhoi, maka dia lakukan. Jika tidak, maka dia jauh dari hal tersebut. Ini juga perlu kita latih. Karena jamaah masyaallah muslim rahimakumullah, perlu kita tekankan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang namanya kebaikan perlu dilatih. Jadi yang namanya kebaikan perlu dilatih. Tidak mungkin kita bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung istiqomah tanpa melatih step by step. Satu langkah demi satu langkah kita naiki, tangga-tangga kebaikan kita naiki. Mustahil bisa langsung 100% sama istiqomah. Enggak, mesti kita latih bertahap. Misalkan kita terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, mungkin dilatih satu persatu yang namanya keburukan tersebut kita rem. Baik berupa ucapan, baik berupa tingkah laku. Dan ini bisa, pasti bisa. Jangan beralasan, Ustaz, memang saya karakternya seperti itu, saya sifatnya seperti itu, bawaan lahir saya memang seperti itu, Ustaz. Nggak bisa dirubah, mustahil. Ini perkataan yang tidak benar. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, banyak anjuran, bahkan pujian bagi orang-orang yang menghiasi akhlaknya? Banyak sekali. Jika misalkan seorang berdalil, sifat saya dari lahir seperti itu, bawaan lahir seperti itu, kemudian nggak bisa dirubah, lantas apa gunanya? Motivasi Allah, motivasi Rasul untuk memperindah alam. Ketika ada motivasi, ada pahala di balik seseorang ketika akhlak mulia, maka ketika di akhlak buruk, bawaan lahirnya bisa dirubah. Oleh karena subhanallah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, ketika beliau ditanya terkait amal yang paling baik, beliau menjawabnya beda-beda. Terkadang Nabi SAW menjawab amal yang paling baik sholat. Karena memang orang yang ketika atau orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW cocoknya untuk sholat. Begitupun ada yang ditanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya terkait amal yang paling baik, beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Nah berarti apa? Orang ini biasanya marah. Jadi Nabi SAW memberikan petunjuk untuk jangan marah. Ini ada isyarat bahwasanya Pak, sesuatu yang mungkin awalnya dia itu atau bawaan lahirnya marah bisa ditahan. Dengan cara apa? Ya dia melatih sikapnya. Dan banyak tuntunan syariat terkait hal ini. Misalkan ketika dia marah, tadinya duduk dia bisa berdiri, atau tadinya berdiri bisa duduk, atau bisa misalkan dia tadinya marah wudu dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya. Jamaah masyaallah muslim rahimakumullah, begitupun kita harus istiqomah terkait niat kita, subhanallah, terkait keinginan kita. Dan ini yang paling berat. Istiqomahnya hati, istiqomahnya keinginan kita, tujuan kita untuk yang Allah ridho, ini lebih berat daripada dua perkara tadi sebelumnya. Karena dua perkara sebelumnya, baik anggota tubuh kita, ucapan kita, lisan kita, ngikut hati kita. Jika hati kita baik, maka insya Allah yang lainnya bisa gampang untuk kita bisa atur. Terkadang kita subhanallah, di awal perkaranya kita misalkan ngaji, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terus belajar. Ternyata dia belajarnya pintar, sukses jadi ustaz. Mungkin ustaz awal kalinya dia ikhlas, tapi misalkan ada godaan dunia, baik hartanya, baik perempuannya, baik ketenarannya, ini berat lagi untuk ikhlas. Jadi semakin seseorang berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang tinggi, untuk bisa ikhlasnya lebih berat. Orang misalkan sedekah hanya 2.000, atau misalkan 5.000 atau 10.000, ini lebih mudah ikhlas daripada seorang bersedekah 1 juta, atau bahkan mungkin 10 juta, 100 juta, lebih berat lagi. Kenapa? Ketika amalannya berat, dia bersungkan ada, oh saya memang punya jasa ini, saya dakwah di jalan Allah, saya mengajak manusia kepada kebaikan, saya memberikan mereka berupa kebaikan, harta, tenaga, pikiran, ini untuk ikhlas lebih berat lagi. Dan perlu kita hati. Terus saya berbicara sebelumnya mendengarkan. Karena ketika seorang dai berbicara, maka pada hakikatnya dia lebih harus memperbaiki dirinya daripada orang lain. Dia nunjuk orang lain 1 misalkan, tapi dia nunjuk diri yang 4.
Jadi ketika misalkan seorang dai dakwah, bukan berarti dia lebih baik daripada antum semua. Bisa jadi antum lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah muslimin rahimakumullah. Kata penulis Allah taala bermakna anna aqwal al-'abdi wa jawarihahu wa qalbahu yanbaghi an takuna kulluha madiyatan 'ala al-istiqamah. Maksudnya hendaknya ucapan seorang hamba, anggota tubuh yang lainnya, begitupun hatinya, seluruhnya dia istiqomah akan hal tersebut. Jadi bukan hanya salah satu aspek dari ketiga aspek tersebut, meski tiganya. Tapi qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijis Salikin, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, fal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Yang namanya istiqamah yaitu erat kaitannya dengan ucapan, erat kaitannya dengan perbuatan, erat kaitannya dengan keadaan serta niat seorang hamba. Mesti jika ingin dikatakan mustaqim, orang yang istiqomah, orang yang berada di atas jalan yang lurus, dia perhatikan hal-hal ini, ucapannya, perbuatannya, keadaannya serta niatnya. Taib jamaah masyaallah muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Wa fil musnad lil Imam Ahmad min hadits Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Lihat, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tidak mungkin bisa istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hati seorang hamba tidak mungkin bisa istiqomah kecuali lisannya harus istiqomah. Lihat, dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad SAW mengaitkan istiqomah dengan anggota tubuh, diwakili dengan lisan. Beliau mengatakan tidak mungkin bisa istiqomah keimanan seorang hamba tanpa hatinya istiqomah. Begitupun tidak mungkin hatinya istiqomah tanpa lisan istiqomah. Mesti lisannya, anggota tubuhnya dan hatinya istiqomah. Dan ini erat kaitannya, tidak mungkin bisa dipisahkan. Ketika hati seorang hamba baik, istiqomah di hatinya, pasti apa yang dia ucapkan dari lisannya baik. Para ulama menyebutkan al-ina'u ma fihi yandah, yang artinya yang namanya ceret atau teko pasti dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau misalkan di dalam teko itu berupa teh, yang keluar teh. Jika yang ada di dalam teko tersebut berupa kopi, pasti yang keluar kopi. Sebaliknya, ketika di dalam teko tersebut adanya air putih, yang keluar air putih. Begitupun hati kita. Ketika yang ada dalam hati kita berupa kebaikan, pasti yang tertuang dari lisan kita kebaikan. Sebaliknya, ketika hati kita kotor, penuh dengan penyakit, tidak istiqomah, pasti lisan ini berbicara yang jelek-jelek, ghibah, namimah, dan hal-hal lainnya yang Allah murkai. Dan ini perlu kita hati, perlu kita usahakan rem lisan kita ketika tidak ada manfaat bagi dunia kita, bagi akhirat, sudah tinggalkan. Karena di antara baiknya Islam seseorang hamba, ketika dia mulai mikirnya bukan hanya sekedar hal haram, tapi dia lebih dari itu. Dia mikir panjang. Ketika dia berucap, ada nggak manfaatnya untuk saya?
Mubah mungkin dia mubah, boleh. Tapi ketika tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Ini luar biasa jika seorang hamba bisa seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang bukan bagian dia, hal-hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Nah, ini tanda Islam seseorang benar, baik, mendekati sempurna. Apa itu? Ketika dia meninggalkan yang bukan urusan dia. Nah, kita kadang-kadang banyak sekali melanggar hadis ini, di mana kita sibuk dengan perkara yang sebetulnya bukan urusan kita. Sibuk dengan politik, sibuk dengan urusan orang lain. Padahal nggak ada urusannya dengan kita. Politik nggak ada urusannya dengan kita. Orang lain nggak ada urusannya dengan kita. Begitu pun hal-hal lainnya. Ini indikasi besar, tanda besar bahwa Islam kita belum baik. Semoga Allah memperbaiki keadaan keislaman kita. Jadi jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa a'zamu ma yura'a istiqamatuhu ba'da al-qalbi min al-jawarihi al-lisan fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan perkara terbesar yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba setelah hatinya, yaitu lisannya. Jadi terbesar tentu hati kita terlebih dahulu. Karena subhanallah, kalau misalkan kita perhatikan hati kita, yang lainnya bisa ngikut biiznillah. Karena ketika anggota tubuh kita baik, belum tentu hati kita baik. Anak ulangi, ketika anggota tubuh kita baik, belum tentu hati kita baik. Contohnya gimana? Contohnya misalkan sholat. Semua dari kita sholat, alhamdulillah. Akan tapi setiap dari kita mungkin tidak semuanya hatinya hadir. Bahkan betapa banyak seorang sholat anggota tubuhnya, tapi hatinya entah kemana. Dan ketika seorang sholat hanya sekedar badan saja, hatinya tidak hadir, tidak khusyuk, tidak paham makna bacaan, makna zikir yang ia jalankan dalam sholat, bisa jadi dia sholat terus maksiat jalan. Oh, berarti sudah tinggalkan sholat saja? Enggak seperti itu. Tapi perbaiki sholatnya, kemudian tinggalkan maksiat. Karena di antara tanda sholat seseorang diterima, sholat seorang baik, dia jauh dari maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jika ada seorang sholat tapi dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar, pasti sholatnya kurang benar, kurang betul. Ini pentingnya ibadah hati. Nah, setelah ibadah hati itu diusahakan, diperbaiki, maka yang kedua lisan kita. Yang kedua lisan kita perbaiki. Tidaklah kita berucap kecuali yang ada manfaatnya bagi kita. Baik manfaat terkait ukhrawi kita, akhirat kita, atau manfaat terkait dunia kita. Kalau ada manfaatnya, silakan tafadhol berbicara. Meskipun berbicaranya panjang lebar, terus menerus, silakan jika ada manfaatnya. Tapi ketika kita berbicara ternyata tidak ada manfaatnya, sudah stop, meskipun satu kata, dua kata, atau tidak, tiga kata. Karena ada subhanallah seseorang yang dilemparkan ke dalam api neraka hanya karena satu ucapan, satu kalimat. Disebut dalam hadis, ada seorang yang dia itu berbicara, dia tidak sadar bahwa pembicaraan tersebut, ucapan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api. Begitupun ada seseorang yang dia berbicara satu kalimat, satu kebaikan yang dengannya Allah ridhoi dia. Enggak ada yang tahu. Karena amal ketaatan itu enggak ada jaminannya. Kita enggak tahu amal mana kita yang diterima, amal soleh yang mana kita terima, tahu Allah ada.
Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan alasannya kenapa lisan itu yang hendaknya diperbaiki setelah hati, karena yang namanya lisan itu terjemah dari hati kita, yang menyampaikan isi hati kita. Tadi al-ina'u ma fihi Allah, yang namanya ceret itu pasti mengeluarkan apa yang dalam hatinya. Hati kita itu ibarat ceret dan lisan kita tekonya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena iblis Allah Ta'ala berkata wa yulahadhu huna khuturatul qalbi wal lisani 'ala al-'abdi fi bab al-istiqamati aw al-junu'i an. Oleh karena apa? Terlihat berbahayanya hati dan lisan bagi keistiqomahan seorang hamba. Bahaya ini hati dan lisan. Bahkan misalnya kita lihat fakta yang ada, sejarah yang ada, betapa banyak orang bermusuhan bahkan saling membunuh hanya karena ucapan. Orang yang tadinya begitu akrab, begitu baik, bermusuhan hanya karena ucapan lisan. Ini apa bahaya sekali lisan dan hati itu. Maka kita jaga dan perbaiki. Bahkan apa yang namanya lisan dan hati ini sesuatu yang kecil, tapi justru nilai seorang hamba ada pada yang kecil tersebut. Hati ini kecil, mudghah, hanya sekedar gumpalan daging saja. Begitu pun lisan tak bertulang, kecil, tapi justru nilai seorang hamba dilihat dari hati dan lisan. Fi hadzal ma'na qala ba'du ahli al-'ilmi al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Seorang hamba dinilai itu dengan sesuatu yang kecil, yaitu dengan lisan dan hatinya. Kita dinilai itu dengan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya mengabarkan bahwasanya Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah enggak lihat itu. Fulan cakep, fulana cantik, enggak lihat itu, enggak lihat bentuknya. Akan tapi yang Allah lihat itu walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Ini yang Allah lihat. Terkadang sebagian kita yang namanya penampilan begitu diperhatikan. Nomor satu, bahkan ketika mungkin ada kotoran sedikit, malu dia langsung bersihkan dia. Tapi ketika kotoran hati menumpuk, dia nggak malu. Subhanallah. Kotoran kecil yang ada pada tubuh dia, pada badan dia malu dilihat manusia. Lalu bagaimana kotoran yang ada dalam hati dia tidak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hendaknya keinginan terbesar goyah kita, keinginan terbesar kita bagaimana hati kita baik. Bahkan seandainya kita misalkan perhatikan kalam ulama terkait hati ini luar biasa pengaruhnya. Sebagian mereka mengatakan amalan hati itu dikedepankan daripada amalan anggota badan. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Kata penulis Hafizallahu ta'ala Syekh Abdul Razak, fal qalbu wal lisanu kilahuma mudghatun saghiratun jiddan. Yang namanya hati dan lisan keduanya hanya potongan daging yang kecil sekali, bahkan sangat kecil. Illa anna jawarihal 'abdi kullaha tab'un lahuma. Akan tetapi anggota tubuh yang lainnya mengikuti keduanya. Anggota tubuh kita yang lainnya mengikuti hati dan lisan. Ini kaidah yang sangat besar sekali. Seorang hamba dinilai dengan dua hal terkecil, lisan dan hati. Akan tetapi meskipun kedua anggota tubuh ini kecil, anggota tubuh lainnya selain dua ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh hati dan lisan. Ini besar sekali pengaruh hati dan lisan.
Makanya kata beliau, jika hati istiqomah, maka lisan pun akan istiqomah. Dan jika lisan istiqomah, anggota tubuh yang lainnya akan istiqomah. Semua saling berkaitan. Ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat uang yang mana bagian satu dengan lainnya nggak bisa dipisahkan. Ini hal yang dah kita perhatikan. Gak mungkin bisa istiqomah lisan tanpa hati. Dan tidak mungkin bisa istiqomah anggota badan tanpa lisannya istiqomah. Jamaah masyaallah muslim rahimahumullah. Maknanya. Ya. Jamaah masyaallah muslim rahimahumullah. Oleh karena ya beliau ketika mengucapkan hal tersebut bukan hanya sekedar dari pikiran beliau semata, ada dalilnya. Dalil bahwasanya hati dan lisan itu merupakan hal terbesar yang mempengaruhi anggota tubuh lainnya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis sallallahu taala yang menunjukkan bahwasanya hati adalah hal terbesar yang mempengaruhi anggota tubuh lainnya, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging kecil. Idza salahat jasadul. Akan tetapi meskipun kecil, jika dia baik, anggota tubuh lainnya baik. Wa idza fasadat jasadul. Dan ketika dia rusak, daging yang kecil ini rusak, seluruh anggota tubuh rusak. Apa itu segumpal daging? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Ini persaksian langsung dari Rasulullah, utusan Allah, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap melalui hawa nafsunya, akan tapi beliau berucap dengan wahyu Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika baik hati seorang hamba, baik seluruh anggota tubuhnya. Ketika buruk, maka buruk seluruh anggota tubuhnya. Ini juga tidak ada alasan bagi seorang atau sebagian orang yang mengatakan, nggak apa-apa Ustaz, saya lisannya kurang baik, anggota tubuh saya kurang baik, perempuan tidak berjilbab, nggak apa-apa ini semua, yang penting hatinya baik. Ini salah. Kenapa? Karena jika hati dia baik, pasti anggota tubuh yang lainnya baik. Jika hatinya baik, ucapannya akan baik, matanya akan melihat yang baik-baik, pendengarannya akan mendengar yang baik-baik dia. Jika perempuan dijilbab syar'i dan seterusnya. Tapi masya Allah, mungkin ini dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan.
Ini kabar dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan seluruh anggota tubuh kita, bahkan seluruh anggota tubuh Bani Adam, di pagi harinya mengatakan kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terkait kami, karena kami ini tergantung engkau. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqomah wahai lisan, kami akan istiqomah. Lihat subhanallah, berarti lisan memberikan pengaruh besar kepada anggota tubuh lainnya. Jika engkau istiqomah wahai lisan, jika engkau lurus, jika engkau taat, kami akan taat. Wa ini i'wajazna. Dan sebaliknya ketika engkau belok, bengkok, tidak istiqomah, kami pun akan bengkok, tidak istiqomah. Jika misalkan lisan maksiat, yang lainnya pasti maksiat. Lisan tidak istiqomah, pasti yang lainnya lebih tidak istiqomah. Ini dalil yang sangat tegas bahwa lisan memberikan pengaruh terkait istiqomahan bagi anggota tubuh lainnya. Tapi kita perhatikan masalah ini. Masyaallah muslimin azza wa iyyakum. Pada istiqamah qalbu istiqamat al-jawarih. Oleh karena jika hati istiqamah, maka anggota tubuh lainnya akan istiqamah. Pada istiqamah al-lisanu istiqamat al-jawarih. Ketika hati istiqamah, anggota tubuh akan istiqamah. Ketika lisan istiqamah, anggota tubuh akan istiqamah. Dua hal ini kecil tapi perannya sangat besar bagi anggota tubuh lainnya. Wal lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu fi dhahiril badan. Dan yang namanya lisan itu sebagai penerjemah hati dan sebagai pengganti khalifah dari anggota tubuh yang nampak. Hati, lisan, kemudian anggota tubuh lainnya. Fa idza asnada al-qalbu ila lisanil amra nafadha. Oleh karena ketika hati memberikan perintah kepada lisan, maka pasti dijalankan oleh lisan. Sebagaimana ketika raja memberikan perintah kepada wakilnya. Kita ibaratkan hati raja, lisan wakil, dan pasukannya selain dari dua hati. Pasukannya seluruh anggota tubuh kita. Jika rajanya baik, wakilnya baik, maka seluruh pasukannya akan baik. Ini ibarat hati. Hati baik, lisan baik, seluruh anggota tubuh pasti baik. Sebaliknya ketika rajanya buruk, wakilnya buruk, maka pasukannya pun pasti buruk. Lisannya atau hatinya buruk, lisannya buruk, pasti jawarinya, anggota tubuhnya buruk. Ini indikasi yang sangat besar, bahkan tergambar jelas. Seandainya kita mau merenung, kita kan sedikit sekali merenung. Muhasabah diri itu terkadang jauh sekali, sedikit sekali. Seandainya kita misalkan mau merenung sedikit dan sebentar saja, kita tuh banyak sekali kekurangan, banyak sekali. Dan ini perlu kita benahi, perlu kita perbaiki. Dan gampang untuk kita lihat. Kita kan bicara ini bisa kita lihat, baik enggak? Begitupun tingkah laku kita bisa nilai baik enggak? Karena yang namanya manusia itu apa? Balil insanu ala nafsihi basir. Manusia itu terhadap dirinya sendiri bisa melihat dia. Tapi terkadang kita itu apa? Lebih sangat tajam penglihatan kepada orang lain dibandingkan kepada diri kita sendiri. Kalau pada orang lain, fulan banyak kekurangan, Allah banyak sekali kekurangannya. Padahal kalau kita ngaca diri sendiri, kita lebih banyak lagi kekurangannya. Jadi oleh karena ya, anda kita perhatikan masalah ini. Ifal lisanu tabi'un lil qalbi. Yang namanya lisan itu ngikut apa kata hati. Wal jawarihu tabi'atun lahuma. Dan anggota tubuh lainnya mengikuti apa kata hati dan lisan. Walihada kana wajiban ala kulli muslimin an yu'na bi salahi qalbihi. Oleh karena wajib bagi setiap muslim mereka memperhatikan hatinya, wajib hukumnya. Perhatikan hati kita. Ada enggak kotoran hati? Niatnya jelek enggak? Hasad ada enggak pada diri kita? Dengki, membenci kaum muslimin tanpa ada alasan yang benar, ingin mengadu domba kaum muslimin, ingin memecah belah kaum muslimin, kibar, sombong,
ujub bangga diri, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Lihat ada nggak? Jika ada, perbaiki, mulai perbaiki. Berdoa sama Allah SWT, Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih lana qulubana, yang perbaiki hatiku, perbaiki hati kami. Wa nas'ala rabbahu tabaraka wa ta'ala an yusliha qalbahu, dan meminta kepada Allah supaya diperbaiki hati-hati kita semua. An yudhiba anhu amradul qulubi wasqama wa adwa'a, meminta kepada Allah supaya dihilangkan itu kotoran hati. Apapun kotoran hati dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hati ini adalah sebagaimana anggota tubuh lainnya, bisa sakit, bahkan bisa mati. Na'udzubillah min dzalik. Dan selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hati kita. Ketika seorang manusia masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hati dia. Jika hatinya mati, bisa dihidupkan dengan cara mempelajari ilmu agama, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulnya. Jika hatinya sakit, bisa diperbaiki, diobati dengan cara hal tadi, belajar agama, mengamalkan Islam, belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Summa ya'malu ala islahi lisanihi bil aqwali zakiyat. Kemudian dia memperbaiki lisannya dengan ucapan-ucapan yang baik. Nih kunci dari hal atau kunci supaya kita bisa memperbaiki lisan kita, yaitu apa? Ucapan yang baik. Ini kuncinya. Kalau misalkan Ustaz, saya ingin memperbaiki ucapan saya, lisan saya supaya baik, apa caranya? Atau bagaimana caranya? Itu dengan ucapan yang baik. Maka subhanallah, ketika kita mengucapkan ucapan yang baik, itu termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Yang namanya kalimat atau kata yang baik termasuk sedekah. Baik, begitupun wa jawarihi bil a'mali shalihat, dan hendaknya perbaiki anggota tubuh dia dengan cara melakukan amal yang baik. Nah, ini hal yang hendaknya kita perhatikan. Jika lisan kita ingin baik, ucapkan ucapan yang baik. Jika anggota tubuh kita ingin baik, lakukan yang baik. Nah, ini bisa kita mulai insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Barangkali sebelum tutup ada pertanyaan. Udah. Jika tidak ada, kita tahu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.